Selamat pagi, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih. Senang ya bisa bertemu kembali di sini, bertemu dengan sahabat, bisa ngobrol, bisa ya. Bersukacita juga ya kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Kita akan belajar dan mengerti apa kehendaknya. Dengan senyum dan muka gembira, mari kita menyapa teman sebelahnya ya. Kadang-kadang ada yang gak kenal sebelahnya siapa nih, ya. Jadi sekalian kenalan. Tapi salamannya gini, Yesus sayang ibu apa atau bapak apa, ya. Mesti kenalan sebelah-sebelahnya. Oke, 1, 2, 3. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Stop. Enggak. Oh ya, Bu Linda, Bu sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang semua ya. Ya, Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, baik. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mari kita akan menyanyikan Mars Usia Indah. Tapi bila ada yang kesulitan berdiri, silahkan duduk. Indah, kita harus tetap semangat. Tetap apa? Semangatnya kalau lemas, semangat. Gimana? Semangat. Good, Bu Linda. Marilah dengan tetap berdiri kita memuji Allah. Marilah memuji karena Allah kita adalah Allah yang maha tinggi. PKJ 23 2 kali kita menyanyikannya.
silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami bisa berkumpul di persekutuan usia indah. Terima kasih atas kesehatan, penyertaan, dan perlindungan-Mu sampai saat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, kami rindu untuk memuji dan memuliakan-Mu, serta ingin belajar dari firman kebenaran-Mu, supaya kami dapat menjalankan kehidupan ini seturut dengan perintah-Mu, saling mengasihi, saling peduli. Karena firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami tidak tersesat. Saat ini kami memohon kepadamu, kiranya Engkau hadir saat ini dan memberkati kami semua. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan Saudara Marvin Jonathan yang akan membawakan firman kebenaran-Mu, supaya apa yang disampaikannya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga kami yang bertugas pada hari ini. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur pada hari ini akan diambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya secara bergantian ya. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu semuanya ayat yang genap. Sudah dapat? Mazmur 27 ayat 1 sampai 10. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhanlah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhanlah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Sekalipun pasukan tentara berkemah mengepung aku, hatiku tidak akan takut. Sekalipun perang meletus melawan aku tetap percaya. Sebab Ia akan melindungi aku dalam pondoknya. Pada hari malapetaka, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya dan mengangkat aku ke atas gunung batu. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Janganlah menjembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Kita akan mendengarkan kesaksian, tapi sebelum mendengarkan kesaksian kita akan mengangkat pujian. Apapun juga yang menimpa Tuhan, menimpa kita, Tuhan akan menjaga kita. Dari KJ 438 ayat 1 sampai 3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu
Masa depanmu gelap petang, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau lelah, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupku, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau lelah, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Vokal grup Anugerah mengisi kesaksiannya. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersama dengan vokal grup Anugerah di sini untuk bersaksi melalui pujian hal perintah baru dari Allah, yaitu damai di bumi. Seperti Tuhan Allah sendiri yang sudah mengatakan, kasih kepada manusia berdosa. Kita sebagai dutanya juga harus menyatakan kasih Tuhan dan membawa damai bagi semua orang. Kami vokal grup Anugerah akan memuji Tuhan 2 lagu, Damai di Dunia dan Perintah Baru. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dunia dan adalah dutanya, damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia
Jikalau saling mengasihi. Terima kasih atas kesaksiannya. Betul ya, kalau kita saling mengasihi, kita itu meneladani Tuhan Yesus. Ya, kita menjadi muridnya untuk saling mengasihi. Ujian persiapan pemberitaan firman Tuhan, kita akan menyanyi dari PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku, menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Selamat siang, Oma Opa sekalian. Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin kami pada siang hari ini, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. LAI memberi judul Perintah Baru. Ya, saya masih pakai TB1. Katanya kalau di sini udah biasanya pakai TB2 ya. Ya, oke, nanti next kalau saya kesini lagi pakai TB2. Ya, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Om Opa sekalian. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga tertanam di hati kita ya. Ya, pada siang hari ini
tema kita adalah identitas kasih. Ya, sebenarnya saya lebih suka menerjemahkannya ke kasih adalah sebuah identitas dari murid Kristus. Sebenarnya saya lebih suka menerjemahkannya begitu. Ya, Bapak Ibu dan Oma Opa sekalian, saya sebelumnya bertanya, di belakang suara saya kedengaran? Oke, soalnya saya merasa suara saya kecil. Oke. Ya. Nah, perikop ini sebenarnya dimulai dari ayat 31. Tetapi saya memulainya dari ayat ke-33. Betul. 31 dan 32 itu pembahasan sendiri mengenai kemuliaan Allah. Kita skip dulu, kita mulai dari 33. Nah, pada ayat yang ini dikatakan, "Hai anak-anakku." Ya. Lalu Tuhan memberikan nasihat ya, atau wejangan. Aku akan mengatakan bla bla bla. Nah, sebelumnya latar belakangnya ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang Tuhan Yesus pada waktu itu dia sudah tahu waktunya nggak lama lagi di dunia ini bersama murid-muridnya. Nah, dia ingin berpisah dengan murid-muridnya. Nah, biasanya kalau orang mau berpisah, dia tahu udah nggak lama lagi bersama-sama dengan seseorang yang dia kasihi. Biasanya dia kasih sebuah pesan ya, mungkin nggak sebuah ya, mungkin juga banyak ya, nasihat atau pesan, hal-hal yang penting buat orang yang dikasihinya. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu memanggil dengan sebutan anak-anak karena dia ada rasa, dia itu peduli, dia itu mengasihi, dan dia menganggap murid-muridnya itu sebagai anaknya. Ada rasa lembut ya, yang dirasakan sebagai anak dari orang tua yang memanggil, "Hai anak-anakku." Nah, tetapi harapan para muridnya pada waktu itu, ketika Tuhan Yesus bilang dia nggak lama lagi dia akan berpisah, kira-kira bagaimana Oma Opa sekalian? Sedih ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus waktu bersama-sama dengan mereka, itu kan nggak lama. Tuhan Yesus memulai pelayanannya aja di umur 30-an ya. Terus dia harus pergi juga di umur 30-an juga. Jadi nggak lama. Nah, bayangkan para murid itu, dia tadinya punya kerjaan masing-masing. Punya kerjaan ya. Terus udah banyak yang dia tinggalkan. Terus ikut Tuhan Yesus, dia berharap Tuhan Yesus itu datang buat menjadi pahlawan ya. Dia berharap membebaskan mereka dari penjajahan dan menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Jadi dia rela, dia tinggalin semua kehidupan yang lama demi ikut Tuhan Yesus. Terus baru sebentar ikut Tuhan Yesus bilang, "Sekarang saya mau pergi." Nah, terus kalian gak bisa ikut sama saya sekarang. Nah, padahal baru sebentar dia udah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sudah menikmati hidup bersama Tuhan Yesus, tiba-tiba dia harus tinggalin. Nah, kira-kira para murid akan merasakan, wah seperti goncang gempa ya bagi mereka ya, karena siapa lagi nih nanti kita harus berpegang. Nah, kira-kira latar belakang disampaikannya pesan ini seperti itu. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus memberikan pesan yang penting. Nah, apa pesannya? Apa nasihatnya yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus? Yaitu perintah untuk saling mengasihi. Ya, perintah untuk saling mengasihi ini adalah sesuatu yang simpel ya. Mungkin ya setiap orang Kristen tahu, murid-muridnya juga udah berulang-ulang dikasih tahu ya. Bahkan dari zaman nabi-nabi di zaman Perjanjian Lama juga udah sering disuruh mengasihi ya. Mengasihi. Nah, tetapi kasih adalah inti dari pengajaran Tuhan Yesus dan inti dari kekristenan. Tanpa kasih, kekristenan hanyalah sebuah agama lahiriah, yaitu apa sekalian? Yaitu agama yang kita jalani dengan rutinitas, peraturan-peraturan, tapi dalamnya kosong. Kita nggak ngerasa apa-apa. Nah, Tuhan Yesus nggak mau hanya seperti itu. Murid-muridnya menjalani
rutinitas keagamaan, tetapi tidak ada kasih di dalam hatinya, semua sia-sia. Nah, ketika kita tarik ke zaman sekarang, mungkin banyak orang yang kecewa dengan gereja. Mungkin banyak orang yang kecewa dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja. Bukan karena pengajarannya, mungkin pengajarannya baik. Mungkin pengajarannya sesuai dengan Alkitab. Mungkin lagu-lagunya juga enak didengarkan. Tetapi banyak orang kecewa karena tidak ada kasih yang dipancarkan oleh murid-murid Tuhan. Nah, kita harus memikirkan apakah kita juga di sini tidak memancarkan kasih itu, kita tidak saling mengasihi, karena kekristenan bukan sekedar kasih yang di dalam perasaan kita. Kasih di dalam murid-murid Kristus bukan sekedar, oh iya saya merasa dikasihi, saya sudah senang. Saya merasa dikasihi oleh Tuhan, saya sudah gembira. Tetapi kita tidak sekedar hanya untuk merasakan, ada orang baik, bagus ya gitu. Tetapi kita harus juga melakukan tindakan proaktif untuk mengasihi supaya orang-orang bisa melihat ada kasih di dalam sebuah komunitas. Ya, perintah baru tadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nasihatnya adalah kepada murid-muridnya, yaitu sebuah perintah baru. Perintah itu apa sebenarnya, Opa Oma sekalian? Perintah adalah sebuah tanda kemuritan ya. Sebenarnya bisa juga senioritas atau apapun di dalam organisasi lain, tetapi pada bagian ini yaitu adalah sebuah tanda kemuritan. Nah, mengapa kita mau mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi? Kan kadang ya seorang hamba Tuhan di depan membicarakan atau mengajak, ayo kita mengasihi, ayo kita mengasihi. Tapi kan Opa Oma sekalian bisa nggak mau. Ya kan, kalau yang ngajak hanya saya atau mungkin salah satu Opa Oma di sini, kita bisa menolak, kita bilang, mengasihi rugi kok, ngapain saya harus mengasihi, ya kan? Tetapi mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mau mengasihi? Karena yang memberikan perintah bukan sekedar manusia, bukan sekedar manusia biasa, melainkan Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan Yesus adalah Sang Guru. Selain itu Tuhan Yesus adalah Sang Raja. Nah, perintah Raja masa kita bisa mengabaikan? Ya, kalau Bapak Presiden memerintahkan misalnya nggak boleh ada persekutuan lagi ya, minggu depan kita tetap buka nggak? Ya. Pasti kita juga berpikir keras ya, deg-degan ya, karena ini perintah presiden. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak sekedar presiden, dia raja di atas segala raja. Dia raja bagi seluruh raja di seluruh dunia. Dia yang memberikan perintah itu kepada kita. Masa kita tidak melakukannya? Masa kita berani untuk bilang, saya tidak mau melakukan perintah raja di atas segala raja? Ya, jadi perintah adalah tanda kemuritan kita, tanda ketundukan kita kepada orang yang memberikan perintah. Nah, selain itu, mengasihi sesama juga bukan sekedar tunduk kepada yang memberikan perintah. Tetapi Tuhan tidak sekedar ingin kita taat seperti agama-agama lain, tapi Dia ingin kita punya kasih di dalam hati kita. Kita menaati Kristus merupakan representasi daripada mengasihi Dia. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita juga harus taat sama perintahnya. Kita menaati itu karena mengasihi. Jadi mengapa kita mau dan harus melakukan perintah ini? Karena kita pertama sadar Tuhan yang memberi perintah adalah Sang Raja. Yang kedua karena kita mau mengasihi Dia. Nah, kemudian perintah baru. Tadi dikatakan perintah baru, Mama sekalian. Kenapa baru? Kan dari zaman dulu sudah dibilang mengasihi gitu kan. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kenapa yang ini perintahnya baru? Ada yang tahu, Opa Oma sekalian? Kenapa dikatakan perintah baru pada perikop ini?
Ya, baru yang digunakan di dalam perikop ini, kata baru itu diambil dari bahasa Yunani, kainen. Sebenarnya bukan baru dari sesuatu yang tidak ada jadi baru. Bukan seperti itu, tetapi lebih kepada baru itu fresh, baru itu segar kembali. Nah, karena apa? Karena manusia cenderung bosan sama sesuatu. Manusia itu cenderung bosan, pengen mencari sesuatu yang baru. Makanya mungkin kalau ada Opa Oma sekalian gitu yang ngajar sekolah minggu, kan cerita sekolah minggu itu terus tuh diulang-ulang gitu kan. Tapi kita gimana cari supaya cara biar kreatif, supaya anak-anak nggak bosen. Karena kalau diulang-ulang terus, ya lama-lama bosen. Nah itu sifat dasar manusia yang cenderung bosen. Makanya Tuhan bilang mengasihi itu harus selalu seperti sesuatu yang baru, harus fresh. Nah, seperti ilustrasinya seperti ada matahari. Ada matahari terbit terus dari timur dan bentuknya misalnya bulat. Terus kita bilang, bosen. Kenapa nggak kotak aja? Kenapa nggak trapesium segitiga gitu kan? Kenapa mataharinya harus bulat? Terus kenapa nggak dari barat aja terbitnya? Bosen. Tetapi jarang manusia yang bertanya begitu. Setiap ada matahari terbit, kita mungkin lebih kesannya lebih kayak wah bersyukur ini hari yang baru. Padahal kan udah diulang-ulang. Kemarin juga gitu. Tapi kita menghadapi hari yang baru itu seperti sesuatu yang fresh. Nah, bagaimana dengan mengasihi? Jika kita tidak ada sesuatu yang fresh itu, maka kita sulit untuk mengasihi dengan tulus. Nah, Om-Opa sekalian, saya melihat anak saya ya, usianya masih 5 tahun. Dia tuh suka berantem sama temennya di sekolah minggu ya. Dia berantem. Tapi sebel banget dia cerita sama saya. Besoknya main lagi. Besoknya dia main lagi, mengasihi bersama-sama ya. Dia udah lupa yang kemarin, dia udah bisa mengasihi temannya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah dewasa, yang terus dikasih firman Tuhan dari sekolah minggu, remaja, pemuda, bahkan sampai usia sekarang, terus dikasih firman Tuhan. Apakah kita bisa mudah mengasihi, mengampuni, lebih baik daripada anak usia 5 tahun? Ketika kita ketemu orang yang telah menyakiti kita, besoknya kita baik lagi. Apakah seperti itu? Apa kita sulit? Atau terngiang-ngiang terus di dalam pikiran kita, wah orang ini ngeselin nih gitu ya. Kalau bisa kita gak usah duduk deket-deket dia. Ya, kalau bisa kita gak usah ajak dia lah untuk main bersama kita, persekutuan bareng kita. Karena dia nyebelin. Nah, mungkin orang dewasa lebih cenderung seperti itu ya. Kita harus belajar ketulusan dari anak-anak yang selalu baru. Setiap harinya dia bisa mengasihi. Anak saya kalau saya marahin, mamanya marahin gitu ya. Istri saya marah-marah sama anak saya. Udah dimarahin teriak-teriak segimanapun, berapa jam lagi panggil lagi, mami gitu ya. Terus main yuk, main ini yuk. Dia udah lupa beberapa jam sebelumnya gitu ya. Nah, saya belajar dari dia. Gimana caranya mengasihi fresh terus ya. Baru terus, jangan ingat-ingat terus yang kemarin-kemarin di otak kita ya, jadi beban ya, lama-lama kita jadi sakit. Nah, ini baru di sini adalah sesuatu yang fresh, yang harus dilakukan setiap hari itu kalau bisa kita ada niat lagi untuk mengasihi, gitu ya. Nah, tetapi selain itu, kenapa juga dikatakan baru? Karena Tuhan baru memperlihatkan teladan yang sempurna yang manusia bisa lihat di dalam dunia. Yaitu apa? Anaknya, anak Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk dilihat sebagai teladan. Bagaimana teladan mengasihi yang sempurna. Nah, hal ini belum pernah ada sebelum-sebelumnya. Biasanya Tuhan bersabda lewat para nabi dan harus mengasihi, harus begini begitu. Tetapi baru kali ini ketika Yesus turun ke dunia, baru bisa dilihat teladan yang sempurna. Ini benar-benar baru
membuka semua perspektif pemikiran pada saat itu. Makanya dikatakan baru. Yang pertama baru karena fresh, kita diharapkan tidak mengingat-ingat lagi, mengasihi dengan tulus lagi, kembali tulus. Yang kedua, yang kedua baru karena Tuhan Yesus baru memperlihatkan ketika dia turun ke dunia menjadi teladan kasih yang sempurna. Nah, kemudian untuk melakukannya, Opa Oma sekalian, kita kan diharapkan untuk mengasihi, tetapi kasihnya dari mana? Lalu pernah nggak Oma Opa sekalian merasakan kita kehabisan kasih? Ya, kalau sekali, 2 kali udah dibilangin, ya, sekali 2 kali masih sabar ya. Tapi kalau udah 3 kali, kalau udah 10 kali, lama-lama kita ngerasa saya udah nggak mampu lagi. Saya udah nggak sanggup lagi untuk mengasihi orang tersebut, misalnya begitu ya. Karena kita udah habis, udah kering. Nah oleh karena itu kita nggak mampu mengasihi dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa mengasihi kalau kita punya kasih yang bersumber dari Tuhan. Nah ketika kita merasa kekeringan, ketika kita merasa kehabisan kasih, kita datang kembali kepada Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya supaya kasih saya bisa kembali penuh untuk dibagikan kepada orang di sekitar kita. Tanpa kita meminta kasih daripada Tuhan untuk mengisi di dalam hati kita, kita nggak ada yang sanggup untuk mengasihi sesama kita. Kita manusia sering cepat capek, cepat letih ya, untuk mengasihi, cepat capek. Dan gak tahan lama-lama. Tapi supaya kita bisa terus melakukan ini, kita harus bersumber daripada kasih Allah itu sendiri. Nah kasih yang bagaimana? Kasih Allah itu, kasih agape. Kasih agape apa Opa Oma sekalian? Ya, ya kasih agape adalah kasih yang walaupun. Ya, jadi kadang orang berpikir nih, saya akan mengasihi dia, wah karena dia baik sama saya akan kasih ini lagi deh, soalnya sebelumnya udah dikasih gitu kan, dikasih makanan ya, besoknya saya balas lagi gitu kan, wah saya bawain lagi deh, saya inget tadi Oma yang tadi bawain makanan gitu. Nah akhirnya saya harus bayar lagi nih sama dia, menjaga relasi ya. Nah kalau manusia cenderung melakukan hal itu mudah, tetapi yang Tuhan harapkan, yang Tuhan teladankan kepada kita adalah kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang walaupun orang-orang jahat sama saya tetap mau mengasihi. Walaupun orang ini nggak berubah-berubah ya, dikasih tahu ya, batu ya, dibilang batu banget ya. Tetapi walaupun orang ini tidak berubah, saya tetap mau mengasihi dia. Saya tetap mau menerima dia. Nah, kasih agape, kasih yang walaupun. Nah, walaupun kasih agape ini memang yang bisa sempurna melakukannya adalah hanya Tuhan itu sendiri. Tetapi bukan berarti kita ya udah karena nggak bisa, kita nggak usah melakukannya. Bukan seperti itu, Opa Oma sekalian. Tetapi kita berusaha semampu kita melalui anugerah Tuhan, kita melakukannya. Supaya semakin seperti Kristus. Kita jangan patah semangat jika kita saat ini jatuh lagi, kita nggak bisa lagi mengasihi. Tetapi kita kembali bangun lagi, minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa melakukan kasih agape ini. Tanpa kasih agape kita hanya transaksional, kita hanya bersifat transaksi. Kalau orang baik maka saya baik lagi, tapi kalau orang nggak baik saya nggak mau. Kalau kita dapat keuntungan, kita kasihi dia. Tapi kalau kita rugi, saya tidak mau. Gitu ya. Nah, tetapi kasih agape, walaupun saya rugi, walaupun saya berkorban, walaupun saya sedih, walaupun saya sakit, tapi saya mau mengasihi. Karena apa? Karena saya mau mengasihi Tuhan. Saya mengasihi sesama karena saya mengasihi Tuhan. Nah, kita masuk kepada kasih sebagai identitas ya. Nah, segala sesuatu tuh mempunyai hal yang menjadi ciri khas atau identitas. Misalnya
seorang ABRI ya, tentara atau apa gitu ya. Dia punya seragamnya. Polisi dia juga ada seragamnya. Nah, masing-masing pekerjaan tuh ada ciri khasnya dan identitas. Nah, orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan juga harus punya identitas. Apa itu? Yaitu kasih. Kasih adalah identitas dari murid-murid Kristus. Ini yang membedakan kita sama orang lain. Nah, ketika kita melakukan kasih agape di dalam komunitas kita, nah orang lain bisa melihat inilah identitas orang Kristen. Tanpa itu kita cuma sama seperti agama-agama lain yang menjalankan ritual-ritual keagamaan, peraturan-peraturan yang ini boleh, yang ini tidak. Kalau tidak ada kasih, kita hanya merasakan kekeringan dan kebosanan. Tetapi yang membuat komunitas menjadi hidup, bisa merasakan sesuatu, ada spiritnya, yaitu ada kasih di dalam komunitas kita. Nah, kasih ini harus menjadi identitas bagi murid-murid Tuhan. Kita nggak bisa bilang kita murid Kristus tapi kita tidak mempunyai kasih. Kita tidak bisa berkata demikian. Nah, karena kasih dari Allah itulah yang membedakan orang lain bisa melihat kita orang Kristen apa bukan. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Ya, mengasihi bukan sekedar perasaan. Ya, kita kembali lagi kepada yang pertama tadi, bukan berarti wah saya ada perasaan senang, ada perasaan gembira saja, tetapi harus dilakukan dan direalisasikan di dalam tindakan kita. Kita tidak bisa mengasihi tapi perbuatannya nggak kelihatan. Tapi mungkin ada orang yang berpikir bahwa buat apa dilihat orang gitu kan. Kita kan kalau kalau berbuat baik nggak apa-apa biar nggak usah ada yang tahu. Yang penting Tuhan yang tahu. Tapi lama-lama akhirnya nggak berbuat baik. Lama-lama nggak ngapa-ngapain karena alasannya berdalih seperti itu. Biarin nggak usah ada yang lihat. Lama-lama nggak melakukan kebaikan sama sekali, tidak mengasihi. Nah, seharusnya kita nggak apa-apa dilihat orang juga karena yang penting kasih kita nyata di dalam kehidupan. Walaupun kita harus punya motivasi yang tulus, bukan untuk dilihat orang, tetapi ini karena untuk mengasihi sesama kita dan mengasihi Tuhan. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kita berbuat baik dilihat orang, justru bagus supaya orang-orang bisa melihat Tuhan melalui kita. Nah, kemudian mengasihi juga berarti mengutamakan kebutuhan orang lain. Nah, mengasihi ini kadang berlawanan dengan sifat egois ya, fokus kepada diri sendiri. Nah, orang susah mengasihi karena kita lebih fokus pada diri sendiri. Kita nggak bisa ngelihat orang-orang yang lagi susah, yang lagi butuh bantuan. Kadang kita ngelihatnya pertimbangannya itu ke dalam pertimbangan diri kita sendiri. Saya aja lagi susah, ngapain saya bantu orang lain ya. Saya aja lagi pusing nih sama urusan keluarga saya, mantu saya ya, atau anak. Lagi pusing, ngapain saya mikirin keluarga orang. Nah, kebanyakan kita tidak bisa mengasihi karena kita fokusnya kepada diri sendiri, bukan kepada orang-orang. Tapi Tuhan mengajak kita untuk melihat orang-orang di sekitar kita seperti apa. Mungkin dia lagi butuh bantuan kita bisa membantunya. Nah, mengasihi berarti memiliki dampak positif, tidak sekedar seperti yang pertama dikatakan memberi, menolong dan melindungi. Nah, kadang kita kalau bagi-bagi hal-hal yang seperti makanan atau bagi-bagi barang yang sederhana gitu ya, mungkin itu lebih mudah bagi kita ya untuk melakukannya. Kita bagi-bagi sembako lebih mudah melakukannya dibanding menciptakan kedamaian, mengampuni, menerima orang lain, dan mendorong pertumbuhan spiritual. Semuanya harus dilakukan, tetapi hal-hal yang bersifat rohani itu terkadang lebih sulit untuk dilakukan. Kita mudah berbagi makanan, tetapi kita tidak mudah mengampuni orang lain. Nah, kita padahal harus bisa juga
kasih ini direpresentasikan dan ditunjukkan juga dari hal-hal seperti ini. Nah, kadang orang misalnya datang ke komunitas kita, apakah orang-orang tersebut bisa merasakan kedamaian, bisa merasakan kenyamanan? Apakah orang-orang betah berada di dalam komunitas ini? Karena orang-orangnya terlihat saling mengasihi. Nah, saya nggak tahu Bapak, Opa, Oma sekalian merasakan seperti apa pada hari ini. Jika sudah terpancar ya, saling mengasihi itu, ya puji Tuhan ya. Berarti Opa, Oma sudah melakukan perintah dari Tuhan. Dan bisa menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi kalau misalnya belum, kita harus merenungkan lagi. Apakah sifat kita, sikap kita selama ini sudah seperti yang Tuhan inginkan? Menciptakan kedamaian di dalam suatu komunitas. Nah, kadang saya pernah juga beberapa kali praktek di tempat yang lain. Ya, praktek di tempat yang lain juga melayani di dalam usindah seperti ini gitu ya. Nah, mereka tuh kadang kalau soal datang ke ibadah, mereka tuh rajin banget. Mereka juga mau pelayanan, mereka juga semangat. Bahkan harus beberapa kali naik angkutan umum, mereka datang. Mereka bela-belain karena mau ikut di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja. Semangat untuk mengasihi Tuhan begitu tinggi. Nah, tetapi makin lama orangnya makin berkurang. Ya, memang satu persatu ya sudah dipanggil Tuhan ya. Tetapi bukan hanya itu. Karena orang-orangnya itu pada keluar karena nggak betah ada di komunitas itu. Biasanya kalau Opa, Oma, khususnya Oma-Oma yang di sana ya, biasanya suka ngomong-ngomongin orang tapi belum tentu benar. Nah, saya nggak tahu kalau di sini gimana ya. Kalau di tempat saya yang sebelumnya begitu ya. Jadi padahal belum tentu benar, tapi hobinya begitu. Lama-lama jemaatnya berkurang ya. Nggak mau datang lagi sampai saya datengin ke rumahnya. Ya saya tanya, ada sampai sekarang tidak mau datang lagi. Karena masalah sepele. Karena urusan makanan dia merasa terhina gitu. Jadi akhirnya diomong-omongin sama orang lain, dia merasa terhina, dia nggak mau datang lagi gitu. Ya kan kasihan ya, dia jadi nggak bisa ibadah lagi, dia jadi kepahitan di rumahnya gitu. Nah, kadang pengurus-pengurusnya juga bingung ngelawatnya gimana, atau kadang nggak berhasil lah untuk membawa Oma itu kembali. Nah, terkadang kita mengasihi bukan sekedar, oh ya kita harus datang ibadah, terus rajin datang ibadah, bukan sekedar ritual-ritual keagamaan, tetapi di sini ada menciptakan kedamaian, juga itu bagian dari mengasihi sesama. Kalau karena kata-kata kita akhirnya banyak kepahitan-kepahitan yang dirasakan oleh jemaat, ya tidak tercipta kedamaian, itu berarti kita belum melakukan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Mengasihi menciptakan kedamaian. Nah, selain itu juga mendorong pertumbuhan spiritual. Kadang mama papa saya juga kan udah termasuk lansia ya, udah 70 tahun. Dia kadang bertanya, saya ngapain lagi ya gitu. Di umur segini, ya waktu produktif dia banyak melakukan hal-hal di dalam kehidupannya ya. Bisa berguna buat orang-orang. Tetapi begitu udah pensiun, umur 70-an, dia bertanya, Mami Dedi bisa ngapain lagi ya? Udah umur-umur segini gitu. Nah, tapi akhirnya dia merenungkan, dia juga mau hadir gitu di dalam hal-hal yang bersifat spiritual. Yaitu ikut KTB gitu ya. Terus mendoakan orang-orang, melawat orang-orang. Kadang juga dia memberikan renungan di dalam doa pagi begitu. Jadi tetap bisa berguna dan bisa mendorong pertumbuhan spiritual, padahal orang tua saya juga bukan pendeta, hanya jemaat biasa. Tetapi dia mau terlibat di dalam pertumbuhan spiritual
orang-orang di sekitarnya. Nah, begitu juga misalnya opa oma punya keluarga di dalam kehidupan opa oma sekalian ya. Zaman sekarang anak-anak muda ini kan banyak banget tuh inputan dari medsos ya. Banyak, setiap hari mereka lihat, setiap hari mereka dapat pengajaran-pengajaran dari luar. Nah, apa peran kita sebagai misalnya opa oma? Ya, jangan bilang, biarin aja. Emang zaman udah berubah. Gitu kan. Banyak orang yang bilang begitu. Emang zaman udah berubah, anak sekarang mah udah susah dibilangin. Gitu. Tetapi jangan begitu. Karena kita harus menjaga spiritualitas anak cucu kita. Ya, kita rajin ke gereja, tiba-tiba makin lama makin ke agama lain juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama cucunya ateis aja, ya nggak usah percaya Tuhan. Papa mama juga dulu awalnya strict, lama-lama udah mulai longgar, lama-lama nggak beragama, nggak apa-apa. Ya kata medsos nggak apa-apa. Orang yang ateis juga lebih happy. Orang Kristen malah pusing ya. Tapi orang ateis baik-baik aja tuh, gitu. Nah, jangan sampai kita juga nggak berdampak di dalam keluarga kita. Kita lihat ada orang mungkin masih nggak ke gereja, ya keluarga kita. Ada orang masih nggak percaya Tuhan. Kita bisa nih sampein dengan ngobrol-ngobrol. Daripada kata-kata kita dipakai untuk bikin gosip-gosip nggak jelas ya, ngomongin orang, mending ngomongin firman Tuhan disampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini bentuk dari mengasihi. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi anak cucu kita. Berarti kita membawa mereka kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan mereka, kita nggak mengasihi mereka. Kan sedih banget. Kadang saya juga ada saudara yang misalnya pasangan tapi omanya itu sudah Kristen, tapi opanya belum. Nah, ya kan sedih kalau misalnya opanya meninggal tapi belum di dalam Tuhan. Nah, sebenarnya ketika masih Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbicara kepada orang-orang yang masih bisa kita ajak ngomong gitu ya. Kita bisa sampaikan firman Tuhan, kita bisa sampaikan Yesus sebagai juru selamat supaya mereka bisa hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu bentuk kita mengasihi dan care sama pertumbuhan spiritual. Kita jangan membiarkan keluarga-keluarga kita yang belum percaya. Nah, ada sebuah kata-kata bijak gitu ya dari Mother Teresa ya. Mother Teresa bilang, if you judge people, you have no time to love them. Dia bilang kalau kita kebanyakan cuman menghakimi orang, kita gak ada waktu untuk mengasihi. Ya Tuhan maunya kita mengasihi. Nah kalau kita kebanyakan mikirin orang, ngegosipin orang, atau bilang orang ini begitu, begini, begitu, lama-lama hidup kita hanya begitu aja. Kita lupa tugas kita adalah untuk mengasihi. Kapan kita mengasihinya? Karena kita kebanyakan pusing sama perintilannya gitu. Tapi yang intinya, yang core-nya kita tidak lakukan. Nah ada seorang oma-oma, ada yang tahu? Ya, ada yang tahu oma ini? Oh ya tahu ya? Ya betul, ini adalah Oma Dorothy ya, kalau saya manggilnya Oma Dorothy. Jadi dia itu seorang misionaris dari Jerman, pindah ke Inggris, lalu ke Singapura kalau nggak salah, dan akhirnya ke Indonesia. Nah dia itu meninggalkan kehidupannya, tadinya itu rumahnya di München, di Jerman. Dia itu rumahnya tetangganya Hitler. Jadi waktu zaman kamp konsentrasi, zaman Hitler dulu perang dunia, rumah dia tuh cuma 4 rumah lah sama Hitler. Nah papahnya itu orang hebat di Jerman, tapi dia keturunan Yahudi, makanya dia mau dihabisin sekeluarga. Akhirnya dia sama kokoknya ya dilariin, diungsikan ke Inggris.
gitu, supaya nggak dibunuh sama Hitler, gitu, berhasil. Nah tapi semua keluarganya, papa mamanya semua akhirnya dibunuh. Jadi waktu dia masih kecil dia pergi ke Inggris. Nah di Jerman dia orang hebat, tapi karena ada sesuatu dia harus jadi pengungsian. Tetapi dia datang ke keluarga di Inggris, sebuah keluarga yang ternama. Dia akhirnya bisa main piano, dia bisa balet, dia menjadi seorang yang pemudi yang cantik ya, cantik. Dan dia pernah konser-konser di depan petinggi-petinggi Inggris pada waktu itu ya. Dia hidup di dalam kenyamanan. Pada suatu saat akhirnya dia terpanggil sama Tuhan, dia tinggalkan kenyamanan yang dia punya. Dia akhirnya malah datang dan berakhir ke Indonesia. Dia akhirnya datang ke Indonesia, dia akhirnya datang ke ITB. Dia dulu jadi guru, dosen, betul. Iya, dia jadi dosen di ITB. Nah, akhirnya saya melihat dan terkadang juga sharing sama beliau, melihat kesaksian kehidupannya ya. Yang harusnya dia biasanya ada di tempat-tempat yang nyaman, tempat-tempat yang indah. Bahkan udah biasa masuk keluar di dalam kerajaan Inggris ya. Tetapi dia tinggalkan, dia malah datang ke Indonesia yang waktu itu sangat sederhana sekali. Dan support-supportnya juga terbatas untuk hidup. Kenapa? Karena dia ada panggilan dari Tuhan. Dia mau menyebarkan kasih Tuhan kepada orang-orang di Indonesia. Dia memiliki rasa kasih di dalam hatinya. Banyak orang belum percaya kepada Tuhan. Jadi dia datang ke Indonesia untuk bermisi. Ya lewat jalannya dia sebagai dosen ya waktu itu. Nah sehari-harinya di dalam kehidupannya, saya ingat dia selalu menolak untuk memiliki harta yang berlebihan. Dia benar-benar setiap dikasih orang, dia kasih lagi ke orang. Sampai meninggalnya, dia gak punya apa-apa. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Tetapi pelayanan dia berbuah begitu banyak. Dia juga menjadi dosen di berbagai STT. Dan dia juga berkhotbah di berbagai gereja untuk memberitakan firman Tuhan. Hidupnya sederhana. Nah, waktu sampai udah sebelum dia meninggal, biasanya orang kan kalau dilawat, dikunjungi, didoakan. Terus dia ditanya mau didoain apa. Tetapi kalau sama beliau kebalik. Kalau saya visit dia yang doain saya. Nah, jadi jangan berkata, wah saya sekarang gak bisa apa-apa, mau ngapain, mau melayani bagaimana. Mama Dorothy ketika sudah terbaring di rumah sakit, di hari-hari terakhirnya, dia selalu mendoakan orang lain. Dan dia yang menantang saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dulu saya mau jadi seorang ilmuwan, terus mengejar cita-cita, tetapi waktu itu dia bertanya, untuk apa saya melakukan itu semua? Gitu. Dan dia yang menantang saya, kalau kamu mau dipakai Tuhan, Tuhan pasti punya cara. Tapi pada waktu itu saya bilang, enggak, saya mau kejar cita-cita saya demi ya hidup saya di masa depan. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi pada akhirnya betul Tuhan membelokkan kehidupan saya dan akhirnya saya jadi hamba Tuhan. Tetapi pas saya mau laporan ke dia sudah nggak ada. Saya mau datang lagi bilang sekarang saya sudah meninggalkan cita-cita yang lama. Saya mau ikut hidup melayani Tuhan seperti beliau. Tapi saya tidak punya kesempatan itu. Hanya 6 bulan sebelum saya masuk ke saat dia meninggal. Tetapi 2018 ya belum. Jadi sekitar 2017 itu sama 2018 awal saya lupa. Tapi sekitar 6 bulanan sebelum saya masuk saat dia sudah meninggal. Jadi saya nggak punya kesempatan untuk menceritakan. Tetapi dampaknya yang dilakukan, dia mengasihi saya,
Dia nggak mau saya jadi ilmuwan yang mungkin pada suatu saat saya jadi orang yang ateis karena saya punya cita-cita untuk jadi ilmuwan di Eropa. Saya juga udah nggak peduli lagi mungkin sama kekristenan. Tetapi dia seorang omah yang dia sayang sama seorang cucu yang dia lihat. Jangan sampai cucu ini jadi orang ateis, cuman mikirin ilmu, tetapi tidak ada Tuhan. Nah, dia nggak tahu, bahkan dia nggak pernah lihat hasil yang dia lakukan. Dia juga nggak bisa lihat sekarang saya sedang berkhotbah ya, menyampaikan firman Tuhan. Dia juga nggak perlu merasa bangga atas apa yang dia lakukan pada waktu itu, karena tugas dia sudah selesai. Tetapi dia tetap menjadi dampak bagi hidup saya. Dan saya bisa bagikan kepada oma-opa sekalian pada saat ini. Nah, kiranya juga oma juga bisa memikirkan, jangan berpikir di usia saya yang sekarang kita bisa ngapain lagi. Tetapi sampai Tuhan kasih kesempatan, bahkan sampai tidak bisa jalan, bahkan sampai tidak bisa bangun lagi, dia tetap menyampaikan firman Tuhan, tetap mendoakan orang lain karena dia mengasihi orang-orang yang di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan kita semua saat ini? Apakah kita sedang merasa kesulitan untuk mengasihi orang lain? Mungkin ada yang mengganjal opa oma sekalian di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam pertemanan opa oma sekalian. Bahkan sampai hari ini masih sulit untuk mengampuni. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita, menegur kita, dan mengingat lagi ada perintah yang Tuhan berikan bagi kita untuk dilakukan, yaitu saling mengasihi. Mungkin pada saat kita tidak mampu, kita harus kembali lagi melihat begitu besar kasih Tuhan buat kita. Tuhan udah begitu berkorban bagi hidup kita. Kasih Tuhan seharusnya cukup bagi kita. Kita tidak butuh lagi sebenarnya penerimaan, perlakuan, dan kehormatan daripada orang-orang untuk menerima kita. Sebenarnya kasih Kristus sudah cukup bagi kita untuk kita bisa mengasihi. Dan kasih Kristus juga selalu baru bagi hidup kita dan gak pernah habis ketika kita meminta kepadanya untuk memampukan kita melakukan kasih itu kepada sesama kita. Semoga pada hari ini Bapak Uma sekalian juga bisa kembali mendapat semangat yang baru dan juga dimampukan oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita. Amin. Ayat emas pada hari ini ya dari Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ya, mari kita mengakhiri perenungan kita pada hari ini. Sekalian juga kita menaikkan doa syafaat kita. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada saat ini kami telah merenungkan firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami kembali agar kami bisa saling mengasihi di antara kami dan sesama kami ya Tuhan. Kiranya kasih-Mu yang memampukan agar kami bisa melakukan kasih
yang seperti Tuhan teladankan, yaitu kasih agape. Walaupun kami tidak sempurna dan kami juga merasakan sering kali kami sulit untuk melakukannya, tapi kami mau rindu untuk seperti-Mu ya Tuhan, mengasihi dengan tulus. Ya Tuhan, ajar kami selalu supaya kami punya kerinduan agar kami bisa mencintai Tuhan, bukan sekedar menaati perintah-perintah, peraturan-peraturan, dan ritual-ritual, tetapi kami mau mengasihi-Mu dari hati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat pengurus-pengurus dan seluruh program kerja di Usindah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memampukan dan memberikan hikmat bagi para pengurus untuk melayani di dalam Usindah ini. Mungkin banyak tantangan dan juga segala permasalahan yang ada. Kiranya Tuhan yang memampukan untuk melewatinya dengan baik. Dan juga Tuhan selalu memberikan spirit di dalam hati mereka agar mereka terus bisa semangat untuk melayani Tuhan. Dan kiranya juga program-program yang telah dirancang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, boleh berkenan di hati-Mu, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang merasakannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pembangunan gereja. Kiranya Tuhan juga memberkati gereja ini dengan bangunan gereja yang baru, dan juga Engkau memberikan hikmat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, di dalam pembangunan, agar bisa dibangun dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya juga orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki hati yang tulus dan mengasihi Engkau, agar bangunan ini juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dapat menikmatinya, baik untuk ibadah dan acara-acara lain ya Tuhan. Bukan sekedar untuk kemegahan diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi beberapa jemaat. Ada Ibu Since Lintin yang sedang berada dalam pemulihan pasca operasi tiroid. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan, yang memberikan penyembuhan dari Engkau sendiri, agar dapat pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa dengan baik. Dan juga di dalam proses pemulihan ini, kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan dan iman bagi Ibu Since Lintin ini. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Ibu Jani Halim yang sedang berada dalam proses pemulihan pasca operasi empedu juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati setiap proses pemulihannya. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi Ibu Yeni Karnoto, adik Ibu Yanti. Hari ini akan dijalankan tindakan operasi kanker kolon dan rahim di RS Karolus ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati segala proses dalam operasi ini. Engkau yang memakai dokter dengan baik. Engkau juga yang memberikan obat-obatan yang terbaik, yang tepat dalam proses tindakan operasi ini. Dan kiranya juga Engkau memberikan kekuatan bagi Ibu Yeni ya Tuhan. Dan semoga juga Ibu Yeni di tengah pergumulannya yang mungkin berat, ia boleh terus bersandar kepada Tuhan, ia boleh terus tidak kehilangan imannya, melainkan semakin berpegang kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Leni, mama dari Ibu Yana, yang jatuh dan dirawat di RS Lampung ya Tuhan. Walaupun Ibu Leni ini berada jauh dari kami semua, tetapi kami yakin Engkau bersama-sama dengan Ibu Leni. Engkau yang datang menyertai langsung Ibu Leni ya Tuhan.
walaupun kami terbatas dan berada di dalam jarak yang jauh. Kiranya Engkau juga memberi kekuatan bagi perawatannya di dalam rumah sakit ya Tuhan. Engkau juga yang memakai orang-orang di sana, para perawat, dan juga mungkin bagi keluarga yang menunggu, Engkau juga memberikan kekuatan. Kiranya dia juga boleh bersandar kepada Tuhan dan semakin dikuatkan imannya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi komunitas ini ya Tuhan. Kiranya komunitas ini juga boleh terus semakin bertumbuh dan juga semakin boleh mempraktekkan kasih Tuhan di dalam tempat ini ya Tuhan. Kiranya kami rindu agar orang-orang juga boleh terus datang dan boleh terus semakin mengenal Engkau melalui komunitas ini ya Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Bapak Marvin yang telah membawakan firman kebenaran Tuhan. Kiranya kita boleh saling mengasihi dan saling mengampuni, mengikuti teladan Yesus Kristus. Mari kita akan membawakan persembahan kepada Tuhan. Ayat persembahannya saya ambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita akan mengiringi persembahan dari PKJ 149 ayat 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita disenanginya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ayat pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
kami bawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau menerimanya, ya Yesus Juru Selamat kami. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan berdiri, mari kita angkat pujian, Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. KJ 128 ayat 1 sampai 3. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus, karena kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama, kasih Tuhan terjadi dalam hidup kami, senantiasa memberi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati-Mu dan menjadi persembahan yang harum ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga pada saat ini Engkau telah mengingatkan kami agar kami bisa hidup untuk saling mengasihi di antara kami, agar kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan orang-orang dapat melihat Engkau melalui hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat kami yang berulang tahun, Ibu Betsy Dharma Wijaya pada tanggal 4 Mei dan juga Ibu Sinta Samosir pada tanggal 7 Mei. Kiranya Tuhan juga yang memberkati keluarga mereka, yang terus juga boleh memberikan semangat untuk menjalani kehidupan ini, dan juga Engkau yang memberikan rasa sukacita di dalam hatinya ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh terus menjadi alat-Mu untuk membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar mereka. Engkau juga yang memelihara kehidupannya dan kesehatannya juga ya Tuhan, supaya dia boleh terus dipakai Tuhan dengan
baik dan menjadi berkat. Ya Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Pauma sekalian, ya kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ini ada warta Jemaat Usinda. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marvin Jonathan selaku pembawa firman kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Julia, singer Ibu Liliana Chandra, Ibu Tina Simanjuntak, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Ibu Tio Meilan dan Ibu Tio Mei In. Multimedia Saudara Calvin dan Saudara Efrat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Tema persekutuan kita minggu depan pada tanggal 14 Mei, temanya memberikan yang terbaik. Diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pembicaranya Pendeta Santoni, pemimpin pujian Ibu Dini, singer Ibu Rini Raharjo dan Ibu Chandrawati, pemusiknya Ibu Novi, penerima tamu Ibu Tina Simanjuntak, Ibu Sri Harjati, pembaca warta Ibu Yana. Apakah hari ini ada tamu yang pertama kali hadir? Mohon memperkenalkan diri dan maju ke depan. Silakan. Ibu ke depan ya Bu. Nama, alamat, umur. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Shalom. Saya mau memperkenalkan diri saya. Waktu itu saya tanya-tanya, saya kalau di Jakarta itu di GKI Trate. Tapi setelah pindah di sini, saya tanya-tanya sama teman saya di mana ada GKI yang ibadah usinda atau lansia. Saya tanya sama teman saya, Ibu Diana dan Ibu Lisa. Akhirnya saya dikasih tahu di sini. Tadi saya cari-cari, katanya di seberang BPK Penabur. Jadi deretan Menara Tirsa. Saya cari-cari, akhirnya ketemu. Jadi saya pertama kali datang di sini. Saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Lisda Yohana, umurnya 74. Anaknya 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Tuhan kasih saya adil. 2 perempuan, 2 laki. Dan cucunya 10. Jadi yang udah kuliah 5, yang jadi dokter udah 2. Jadi saya sekarang di Gading Serpong ini tinggalnya di Spring. Tapi anak yang laki ada di sini juga, klasternya Flamingo. Terus di sini anak laki di Paramount, Ruko sini. Jadi saya lagi semalam dianterin ke sini supaya lebih dekat kemari. Jadi itulah perkenalan saya. Semoga saya diterima di sini
Dan saya juga mau setia datang ke sini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat saya di GKI Gading Serpong. Saya bernama Maria Kristiana dari GKI Marta Dinarja Purwokerto. Kebetulan saya lagi tinggal di rumah anak saya di Perumahan Samara 8 nomor 32. Karena saya habis operasi di Penang, operasi lutut. Jadi anak saya bilang, Mami jangan pulang dulu sampai Mami sudah sehat. Saya operasi baru sebulan dan sekarang baru belajar jalan. Jadi saya itu bawa suster saya karena dokter di sana mengatakan harus buat jalan. Nanti kalau enggak katanya kaku nggak bisa jalan. Kemarin saya ke GKI Gading Serpong. Dan saya mendengar katanya tiap Rabu ada persekutuan lansia. Umur saya sudah 78 tahun, 78. Kebetulan anak katanya di sini tiap Rabu ya. Dan saya berterima kasih ternyata tadi sudah diterima dengan penuh kasih dari pengurus Usinda. Dari pertama masuk sampai sekarang katanya supaya memperkenalkan diri. Terima kasih untuk semua sahabat. Kalau datang ke Purwokerto, hubungi saya. Pasti saya bawa ke GKI Marta Dinarja. Terima kasih semua. Rame-rame ya Bu. Cukup segini banyaknya. Kalau banyak cukup semua bisa. Silakan Ibu. Selamat siang, Siang. ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di sini dan para pengurus. Nama saya Indrianti. Umur saya 83. Anak saya ada 6, cucu 17. Saya datang ke sini baru melalui Ibu Anita yang memperkenalkan saya ke sini dan diantar juga sama mobilnya. Saya ingin bergabung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini semua untuk berkenalan juga semua. Terima kasih. Oh, tinggal saya di Golfin Selatan, daerah Spring. Maaf ya, ini masih suka gemeter. Baru saja. Jadi, oh saya jadi 4 minggu ya. Iya. Iya. Belum bisa. Selamat datang Ibu-ibu. Sampai jumpa minggu depan ya. Datang lagi. Ya, pengumuman berikutnya. Setelah persekutuan ada MMA dan latihan paduan suara. Pada tanggal 9 Mei, hari Jumat ada latihan angklung di Gereja Kasih pada pukul 10. Berikutnya, hari ini setelah kelas
Setelah persekutuan akan dibagikan kartu. Untuk jelasnya Bu Linda akan menjelaskan. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Tanggal 28 Mei itu adalah hari lansia. Ya. Jadi persekutuan kita akan merayakan hari lansia. Ya. Nah, di dalam acara hari lansia nanti selain ada lomba, kita juga ada drama, kemudian ada satu momen di mana pengurus meminta kepada seluruh jemaat, termasuk pengurus, ya. Nanti jemaat seperti minggu lalu diberitakan akan dibagikan selembar kartu, ya. Di dalam kartu ini ditulis begini, aku diberkati, ya. Seperti tadi kita berkenalan dengan 3 orang sahabat kita, ya. Mereka umurnya berapa? 74, 78, dan 83. Ya. Kalau oma, opa di tempat ini mungkin tidak berasa bagaimana karena semuanya sama gitu, ya. Tetapi ketika kita berjalan ke sekolah minggu, ke sekolah SD, kita melihat satu hal yang luar biasa adalah apa? Pemeliharaan Tuhan kepada opa dan oma bisa sampai hari ini dan bisa duduk di tempat ini, itu adalah apa? Luar biasa. Luar biasa sekali. Itu adalah anugerah. Ya. Jadi nanti setiap kita akan dibagikan kartu ini. Aku diberkati. Jadi opa oma nanti pulang, ya, nanti pulang sebelum tidur, jangan di tengah-tengah hari, nanti lupa. Sebelum tidur, ingat-ingat apa ya yang Tuhan sudah memberkati saya ya. Oke, yang kertasnya kekecilan boleh minta 4 atau 10. Tapi janji ya, jangan gak tidur loh. Besok pagi kita dikomplain. Ini pengurus Usinda, mama saya gak tidur semalam. Ya, jadi tolong ditulis ya, ditulis. Tulisnya tuh enggak cuman begini. Aku diberkati, punya rumah 10, punya mobil 4 gitu. Ya. Bukan begitu. Tapi yang pengurus mau adalah aku diberkati oleh Tuhan. Aku bisa ada sampai hari ini. Walaupun pinggangku sakit. Ya. Mata burem, kadang dipanggil suka gak kedengeran gitu. Tapi aku bersyukur, aku diberkati dengan apa? Aku bisa ke persekutuan. Aku kadang masih ke SMS loh, gitu. Nah, jadi diberkatinya itu dijelaskan apa dan bagaimana. Oma opa merasakan berkat Tuhan itu apa? Pemeliharaan Tuhan, iman yang diberikan, ya. Jadi ketika sakit, ketika merasa sendiri, itu ada Tuhan. Itu berkat, ya. Kita mengenal Kristus itu adalah berkat, ya. Jadi dan ada berita gembiranya lagi. Nanti kartu-kartu ini akan bukan diundi. Akan dilihat yang mana yang benar-benar menyentuh gitu, ya. Ya. Jadi nanti mulai malam ini dipikir. Minggu depan harus dikumpulkan. Ya, jadi punya waktu ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 14 dibawa. Ingat ya? Oh, pakai dong. Harus pakai nama, ya.
Begini. Tadi kenapa kita jadi Lata, Opa dan Oma? Biasanya Bapak dan Ibu, Opa dan Oma. Tadi Pak Marvin bilang, aku boleh nggak panggil Opa dan Oma aja? Oh boleh, karena masih kecil. Cucu, ya encu ya. Ini ada Bapak Kuncoro bertanya, kalau tidak belum jadi Opa Oma mau gimana? Oh boleh dong. Perasaan Pak Kuncoro aja yang belum punya cucu. Siapa bapak-bapak di sini yang belum punya cucu? Oh iya, oh banyak. Oh iya maaf Pak, banyak Pak ternyata. Saya agak sedikit sombong karena saya sudah punya cucu 4. Ya, oke. Jadi paham ya? Ya, ditulisnya dengan sukacita dan dengan syukur. Ya, aku diberkati apa yang diberkatinya. Oke? Ya, oke. Nanti sebelum keluar satu-satu dibagi ya. Ditulis namanya jangan lupa. Jadi ini ada depan dan belakang boleh ditulis. Ya, tulis namanya juga. Enggak, ada beberapa yang tidak ikut MMA. Ya, oke. Selamat siang Bapak, Ibu, Opa, dan Oma. See you next week.